Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trainer. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai 1. Konsep pemasaran dan pemasaran di abad 21. 2. Pembangunan strategi dan perencanaan pemasaran. 3. Sistem informasi pemasaran dan analisis lingkungan pemasaran. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Arif Budiman dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Ada saya sendiri, Tristan Izali Marianto dengan NIM 1908887. Selanjutnya ada Putra Wibawa dengan NIM 1908966. Ada Andi Firlana dengan NIM 1904962. Dian Samsul Ma'ruf NIM 1901749. Mutiara Zikir dengan NIM 1908544. Rida Fujiani Sohara NIM 1901850. Dan yang terakhir ada Sheila Nada Kirani dengan NIM 1909716. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita langsung masuk ke pematerian dan jangan di skip. Harap diperhatikan agar dapat lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Oke sip, gitu aja. Pemasaran dan pemasaran di abad 21. Menurut ahli Kotler, Adam, Brown, dan Armstrong, konsep inti pemasaran itu teridentifikasi meliputi 1. Need, want, and demand. Marketer harus berusaha memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan manusia. Kebutuhan manusia adalah keadaan yang dirasa kurang. Manusia memiliki kebutuhan yang kompleks, masuk dalamnya kebutuhan fisik. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan rumah. Untuk kebutuhan sosial berupa penerimaan kelompok dan kasih sayang, dan kebutuhan individu untuk memperoleh pengetahuan dan ekspresi diri. Pasar tidak menciptakan kebutuhan ini, namun mereka merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Ketika kebutuhan tidak terpuaskan, maka seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau mencari objek yang akan memuaskan kebutuhan tersebut. Lalu ada keinginan. Keinginan merupakan bentuk dari kebutuhan manusia yang lebih dipengaruhi oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Keinginan dideskripsikan pada objek apa yang akan memuaskan kebutuhan mereka. Semakin masyarakat berkembang, maka keinginan masyarakat juga akan semakin berkembang. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas, akan tetapi sumber dayanya terbatas, itu menurut ekonomi konvensional. Sehingga mereka harus memilih produk yang memiliki paling banyak nilai dan kepuasan untuk uang yang mereka keluarkan. Nah, ketika keinginan didukung oleh daya beli, maka ini yang disebut dengan permintaan. Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menggunakan produk. Suatu produk adalah apapun yang dapat ditawarkan pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Biasanya produk menyangkut objek fisik seperti motor, mobil, TV, kasur, atau sap. Namun konsep produk tidak saja terbatas pada objek fisik lainnya yang dapat memuaskan kebutuhan, disebut dengan produk. Pentingnya barang fisik tidak pada kepemilikan semata, akan tetapi pada manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Kita membeli makanan bukan untuk dilihat, namun untuk memuaskan rasa lapar kita. Kebanyakan penjual melakukan kesalahan dengan lebih memperlihatkan atribut produk daripada manfaat yang diberikan. Penjual hanya semata menjual produk mereka, bukan untuk mendapatkan solusi terhadap kebutuhan. Intinya, produk adalah alat untuk menjawab permasalahan konsumen. Lalu selanjutnya ada value, satisfaction, dan equality. Konsumen berhadapan dengan banyak pilihan barang dan jasa yang mungkin dapat memuaskan mereka. Namun bagaimana konsumen memilih di antara begitu banyak produk? Konsumen melakukan keputusan pembelian berdasarkan persepsi nilai yang ditawarkan oleh barang. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang diperoleh oleh pelanggan dari memiliki menggunakan produk dan biaya memperoleh produk. Pelanggan tidak menilai produk dan biaya secara akurat, namun bergantung pada persepsi kinerja produk dalam mengantar nilai terhadap harapan pembeli. Perusahaan berupaya untuk memuaskan pelanggan, karena bila pelanggan puas, mereka akan melakukan pembelian ulang dan memberitahu orang lain tentang pengalaman baik pelanggan. Kualitas memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja produk dan kepuasan terhadap produk tersebut. Kepuasan pelanggan berhubungan erat dengan kualitas. Pemasaran terjadi ketika orang memutuskan kebutuhan dan keinginan mereka melalui pertukaran yang diinginkan seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Terdapat 5 kondisi atau syarat terjadinya pertukaran, yaitu sekurang-kurangnya terdapat 2 pihak, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak lain. Masing-masing pihak harus dapat berkomunikasi, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran pertukaran. Transaksi adalah konsep inti pemasaran lainnya, yakni pertukaran antara 2 pihak yang menyangkut paling sedikit 2 hal yang bernilai.
kondisi yang disepakati, waktu perjanjian, dan tempat perjanjian. Jadi, transaksi merupakan pertukaran nilai antara dua belah pihak. Market dan marketing. Kotler dan Keller mengatakan bahwa konsep pertukaran menuju pada konsep pasar. Pasar adalah serangkaian pembeli aktual dan potensial dari produk. Pembeli ini memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang dapat dipuaskan melalui pertukaran. Menurut Kamus American Marketing Association, pelanggan adalah pembeli aktual atau nyata dari suatu produk atau jasa. Sedangkan konsumen secara tradisional adalah pengguna utama dari barang dan jasa. Namun istilah ini digunakan untuk pembeli atau pengambil keputusan selain dari konsumen utama. Contoh, seorang ibu yang membeli sereal untuk konsumsi anak kecil disebut konsumen, walau dia bukan pengguna utamanya. Menurut Randall, customer adalah organisasi yang melakukan pembelian produk atau jasa untuk kepentingan perusahaan atau untuk dijual kembali. Consumer adalah pembeli akhir pada tingkat retail, yakni membeli untuk keperluan konsumsi pribadi mereka. Pada umumnya, perusahaan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapainya memerlukan strategi. Suatu strategi merupakan pedoman dasar dan rencana tujuan, pengalokasian sumber daya, serta interaksi organisasi dengan pasar, saing, dan lingkungan lain. Strategi disusun untuk mengurangi kegagalan dan memaksimalkan hasil. Menurut Kotler, Adam, Brown, dan Armstrong, bauran pemasaran merupakan serangkaian alat pemasaran yang bekerja bersama-sama untuk mempengaruhi pasar, di mana perusahaan berusaha untuk mencapai hal tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk merubah perilaku, seperti untuk membeli produk merek tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep pemasaran dan pemasaran di abad ke-21. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, oke, gitu aja. Terima kasih. Ya, di bab kedua kali ini kita bakal membahas tentang pengertian strategi dan peranan terhadap perencanaan pemasaran. Apa sih definisi dari strategi? Strategi merupakan rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada pemasaran strategis, yaitu strategi pengembangan proses orientasi pasar yang terlibat dalam lingkungan bisnis yang berubah dan kebutuhan untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen, serta menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Lalu, tujuan utama perencanaan strategis ada 3 poin. Yang pertama, membentuk. Yang kedua, membantu dan menyempurnakan. Yang ketiga, yaitu mengelola. Merancang organisasi pemasaran. Organisasi yang efektif akan merancang pemilihan karyawan dan menugaskan mereka untuk bertanggung jawab menjalankan tugas yang terbaik untuk melakukan strategi pemasaran perusahaan. Organisasi perusahaan harus fleksibel dalam menanggapi kondisi dan kebutuhan strategi yang berubah-ubah dan harus dievaluasi secara terus-menerus. Tujuan utama perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah untuk membantu dan menyempurnakan perusahaan, memilih dan mengelola usaha bisnisnya sehingga perusahaan akan tetap sehat walaupun peristiwa yang tidak diharapkan melanda bidang usaha atau lini produk tertentu. Merancang organisasi perencanaan. Organisasi yang efektif akan merancang pemilihan karyawan dan menugaskan mereka untuk bertanggung jawab menjalankan tugas yang baik. Jadi, manajemen pemasaran itu harus bisa menemukan dan menentukan cara pembiayaan yang paling efektif dari setiap komponen baruannya. Jadi tujuannya itu untuk mengalokasikan dana, manusia, sumber daya produksi ke pasar, konsumen, dan produk itu secara efektif dan efisien. Salah satunya itu dengan strategi produk atau jasa. Jadi kita itu mencari tahu bagaimana sih penilaian konsumen terhadap produk kita. Jadi kita itu harus mencari informasi yang objektif terhadap kinerja produk kita di konsumen, seperti itu. Terus yang kedua, ada strategi distribusi, harga, dan promosi. Strategi distribusi itu ya strategi bagaimana kita menentukan saluran distribusi kita, kayak gitu. Terus ada strategi harga, jadi bagaimana kita menentukan harga yang pas di konsumen dan gak kalah saing sama pesaing-pesaing kita. Terus ada strategi promosi, jadi bagaimana kita mempromosikan produk kita kan biar konsumen itu tertarik dan minat untuk membelinya. Strategi yang ketiga ada strategi penetapan pasar dan penentuan posisi.
Jadi bagaimana kita memutuskan bagaimana, kapan, dan di mana akan bersaing serta memberikan gambaran lingkungan perusahaan kita. Nah, setelah kita menentukan strategi tadi, kita masuk ke pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu mencakup harus ada strateginya, harus ada struktur, sistem, gaya, staf, keterampilan, dan nilai bersama. Jadi setelah kita ke pelaksanaan, kita harus ada umpan balik dan pengendalian. Jadi kan perusahaan itu perlu menelusuri hasil dan memantau perkembangan di lingkungan internal dan eksternal perusahaannya kan. Karena kan karena lingkungan itu akan berubah. Jadi jika perubahan itu terjadi, perusahaan harus meninjau ulang dan merevisi kegiatan pelaksanaan, program, strategi, atau bahkan tujuannya. Selanjutnya, ke langkah-langkah dalam proses perencanaan. Yang pertama, kita harus menganalisis peluang pasar. Kedua, mengembangkan strategi pemasaran. Ketiga, merencanakan program pemasaran. Nah, merencanakan program pemasaran ini pertama, perusahaan itu harus bisa memutuskan tingkat pengeluaran pemasarannya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, yang kedua itu, perusahaan harus bisa memutuskan bagaimana membagi anggaran total ke berbagai kebutuhan pemasarannya. Nah, yang ketiga, pemasar harus bisa memutuskan alokasi anggaran pemasaran untuk berbagai produk, saluran distribusi, media promosi, dan daerah penjualan. Nah, jadi alat bauran pemasaran yang paling mendasar itu adalah produk dari perusahaan terhadap pasar yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemasan. Tapi alat bauran pemasaran yang paling penting adalah harga. Jadi perusahaan harus memutuskan soal harga, grosiran dan eceran, potongan harga tambahan, dan persyaratan kredit. Gitu. Jadi harganya itu harus sebanding dengan penawaran nilai kepada pelanggan. Lalu ada alat bauran tempat. Dan yang paling penting atau langkah terakhir dari pemasaran itu, bauran pemasaran itu adalah promosi. Karena semua kegiatan yang dilakukan perusahaan kan harus kita promosikan biar pelanggan kita itu tahu akan produk kita. Nah, langkah terakhir dari proses pemasaran itu adalah mengorganisasikan sumber daya pemasaran dan kemudian menetapkan serta mengendalikan rencana pemasaran. Jadi perusahaan itu harus membuat sebuah organisasi perusahaan yang mampu menerapkan rencana pemasaran itu. Jadi ada 3 jenis pengendalian pemasaran. Yang pertama, pengendalian rencana tahunan. Jadi itu tuh untuk memastikan perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lainnya. Terus yang kedua itu ada pengendalian profitabilitas. Itu adalah tugas mengukur profitabilitas aktual berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Yang ketiga itu ada pengendalian strategis, merupakan bentuk tugas untuk mengevaluasi apakah strategi pemasaran kita sesuai dengan kondisi pasar. Selanjutnya, setelah kita melakukan semua tadi, kita masuk ke implementasi dan pengawasan. Jadi yang pertama itu ada implementasi strategi pemasaran dan pengawasan yang meliputi 1. Persiapan rencana dan anggaran pemasaran. Kedua, implementasi rencana. Yang ketiga, pengelolaan dan pengawasan strategi. Yang kedua, rencana dan anggaran pemasaran. Jadi umumnya rencana dan anggaran pemasaran itu meliputi ringkasan analisis situasi, uraian sasaran pasar, evaluasi strategis, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah strategi implementasi. Jadi itu tuh menyangkut pedoman yang akan diimplementasikan, siapa yang melakukan pekerjaan tertentu, tanggal dan lokasi implementasi, serta bagaimana pelaksanaan tersebut akan dilakukan. Terima kasih. Saya dari kelompok Fokus ingin mempresentasikan bab 3 yaitu tentang sistem informasi pemasaran dan analisis lingkungan pemasaran. Saya
Ida Fujiani Suhara dengan NIM 1901850, Andi Firlana dengan NIM 1904962, Rizkan Hizal Ginaryanto dengan NIM 1908887, Citra Wibawa dengan NIM 1908966, dan Diangkongsul Ma'ruf dengan NIM 1901749. Definisi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang sesuai kebutuhan, tepat waktu, dan akurat kepada para pembuat keputusan pemasaran. A. Komponen-komponen sistem informasi pemasaran modern, yaitu ada sistem pencatatan jurnal yang terbagi 3 lagi, yaitu siklus pesanan sampai dengan pembayaran. 2. Sistem informasi penjualan. 3. Basis data, gudang data, dan penggalian data. B. Sistem intelijen pemasaran. B. Menganalisis lingkungan makro, yaitu ada kebutuhan dan tren, fad, tren, dan megatrend. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan mikro. Para pelaku lingkungan mikro perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat dikendalikan. Nah, lingkungan mikro perusahaan tersebut terdiri dari yang pertama perusahaan lingkungan mikro internal. Para kelompok perusahaan tersebut terdiri dari penelitian, sumber daya manusia, bidang keuangan, bidang produksi, pembelian, dan yang terakhir akuntansi. Yang kedua yaitu lingkungan mikro eksternal. Yang pertama ada pemasok atau supplier, yakni perusahaan-perusahaan dan individu-individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Nah, yang kedua ada para perantara pemasaran, yakni perusahaan-perusahaan yang membantu dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang-barang kepada pembeli terakhir. Dan terdiri dari yang pertama yaitu perantara. Maksudnya perusahaan dagang yang membantu perusahaan mendapatkan pembeli. Nah, perantara di sini terdiri dari yang pertama pedagang perantara atau pedagang besar. Yang kedua yaitu pengecer dan penjual kembali lainnya. Yang ketiga yaitu agen perantara atau agen ya. Yang kedua yaitu perusahaan distribusi fisik. Perusahaan yang membantu menyimpan dan mengirimkan barang-barang dari dan ke tempat yang dituju. Nah, terdiri atas perusahaan pergudangan dan perusahaan transportasi. Yang ketiga yaitu agen jasa pemasaran. Maksudnya perusahaan yang membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Nah, terdiri atas lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan konsultan pemasaran. Yang keempat yaitu perantara keuangan, yang kelima para pelanggan, yang keenam para pesaing, dan yang ketujuh masyarakat umum. Nah, yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menanggapi kekuatan lingkungan makro utama. Yang pertama, lingkungan demografi. Kekuatan demografi utama yang dipantau pemasar adalah populasi. Pertumbuhan populasi dan konsumsi yang tidak terkendali akan menyebabkan pasokan pangan yang tidak mencukupi, habisnya mineral yang penting, kepadatan populasi, polusi, dan penurunan mutu kehidupan secara keseluruhan. Pertumbuhan populasi yang meledak itu memiliki implikasi besar bagi dunia bisnis. Populasi yang meningkat tidak berarti pasarnya meningkat, kecuali pasar tersebut memiliki daya beli yang memadai. Bagaimanapun juga, pihak perusahaan yang menganalisis pasar mereka, bagaimanapun juga memiliki peluang besar. Yang selanjutnya yaitu lingkungan alam, lingkungan ekonomi, dan lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi di sini maksudnya salah satu kekuatan yang paling dramatis dalam membantu kehidupan manusia adalah teknologi. Teknologi telah menghasilkan kebaikan di samping kelemahannya. Setiap teknologi baru merupakan kekuatan atau perusak kreatif. Namun, itu merupakan hakikat kapitalisme pasar yang menjadi dinamis dan menoleransi kerusakan kreatif oleh teknologi sebagai harga atas kemajuan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa banyak teknologi baru, utama yang ditemukan. Kemajuan yang dicapai dari hasil teknologi adalah meningkatnya kecepatan perubahan, tidak terbatasnya peluang inovasi. Nah, selanjutnya ada lingkungan politik hukum. Yang pertama, meningkatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur dunia bisnis. Peraturan perundang-undangan bisnis memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat.
Yang kedua, melindungi konsumen dari praktik yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku perusahaan yang tidak terkendali. Tujuan utama peraturan bisnis adalah membebankan kepada dunia bisnis biaya sosial yang ditimbulkan oleh produk atau proses produksi mereka. Perhatian utama peraturan perundang-undangan bisnis adalah pada titik mana biaya peraturan itu lebih dari manfaatnya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kelompok dengan kepentingan khusus. Kekuatan penting yang memengaruhi bisnis adalah gerakan konsumerisme, gerakan masyarakat dan pemerintah yang terorganisasi untuk memperkuat hak dan kekuatan pembeli dalam menghadapi penjual. Konsumerisme telah menuntut dan memenangkan hak untuk mengetahui biaya bunga pinjaman yang sebenarnya, biaya penetapan harga per unit, dan manfaat produk yang sebenarnya. Keprihatinan konsumen adalah mereka akan ditipu bahwa informasi privasi akan digunakan untuk merugikan mereka. Beberapa perusahaan telah mendirikan departemen urusan konsumen untuk membantu merumuskan kebijakan dan menanggapi keluhan konsumen. Yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial budaya. Yang pertama, nilai-nilai budaya pokok bertahan kuat. Yang kedua, nilai-nilai budaya sekunder berubah dari waktu ke waktu seperti hubungan orang dengan diri mereka sendiri, hubungan orang dengan pihak lain, hubungan orang dengan organisasi, hubungan orang dengan masyarakat, hubungan orang dengan alam, hubungan orang secara individu.